Salam sejahtera, selamat pagi Bu Yohana, Bu Legiman, Bu Iwan, dan Kak Asih, dan Bapak Ibu Iya, Saudara Sektor 5 yang ada di rumah masing-masing. Damai dan sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam Saat Teduh Sektor 5 yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Senin 22 November 2021, saat teduh kita akan mengambil tema Allahku dahsyat. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa bersama untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Zoom pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami pengertian agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk firman kita yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 76 yang akan dibacakan oleh Bu Legiman. Mazmur 76. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya, dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyatnya engkau. Siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan putusanmu. Bumi takut dan tertegun pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Ibu, kita akan merenungkan Mazmur 76 ini. Siapakah Allah yang kita percaya? Pemazmur dalam Mazmur 76 ini ingin mempersaksikan tentang siapa Allah yang diyakini dan dialami oleh bangsanya di sepanjang sejarah kehidupan. Marilah kita merenungkannya. Ayat 1 sampai dengan 11, mengapa pemazmur menyebut Allah dahsyat? Apakah bukti kedahsyatan Allah yang dijelaskan dalam ayat-ayat ini? Mazmur 76 dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama diawali dengan sebuah pernyataan teologis bahwa nama Allah sudah terkenal di Israel dan di Yehuda pada ayat 2. Itu karena Allah bertahta di sana, tidak hanya berdiam di sana, melainkan ia juga bertindak atau melakukan sesuatu di sana. Dalam ayat 4 sampai dengan 5 disebutkan tindakan Allah yang heroik, mulia dan cemerlang. Sesungguhnya di hadapan Allah yang dahsyat dan maha perkasa itu, kekuatan manusia tidak ada artinya lagi. Di ayat 6. Tidak hanya itu, pasukan berkuda juga menjadi tidak berdaya. Sekilas kedua ayat ini mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi dalam penyeberangan Laut Tiberau itu. Ketika pasukan panah dan pasukan kuda Mesir yang mengejar Israel sampai ke tepi laut.
tiba-tiba ketakutan ketika mereka sadar bahwa Tuhan berperang di pihak Israel melawan mereka. Mungkin pemazmur terkenang akan tindakan Allah dalam peristiwa sejarah di masa silam itu. Bahkan pemazmur tetap yakin bahwa Allah seperti itu masih akan bertindak juga sampai dengan sekarang ini. Diungkapkan pula tentang kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah pada ayat 8. Dan di hadapan Allah yang dahsyat, apalagi yang sedang murka, tidak ada manusia yang dapat bertahan. Bumi sekalipun bahkan menjadi takut dan tertegun saat mendengar keputusan Allah yang diwartakan dari langit di ayat yang ke-9. Saat ia bangkit melakukan penghakiman dan penghukuman atas bumi. Di akhir ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, kita temukan sebuah unsur baru, yaitu tindakan Allah itu dimaksudkan untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas di bumi ini. Ini sangat menarik, karena tindakan dan perbuatan Allah diberi ciri penyelamatan, tidak hanya ciri penghancuran. Bahkan dalam ayat yang ke-11, kita bisa melihat bagaimana Allah mengubah kemarahan musuh umatnya menjadi karya baik yang mendatangkan syukur bagi umat. Murka orang fasik bisa memberikan peluang kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dan melakukan hal-hal besar bagi mereka. Misalnya, murka Firaun terhadap Israel menjadi kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasanya yang ajaib dalam membebaskan umatnya dari Mesir. Inilah bagian utuh dari tindakan dan karya Allah yang jauh melampaui daya tangkap pemahaman manusia. Di ayat yang ke-12 sampai dengan 13, apakah yang perlu dilakukan umat Tuhan di hadapan Allah yang dahsyat? Bagian kedua Mazmur 76 ini berisi seruan atau ajakan, bahkan perintah untuk melunasi nazar. Nazar adalah sumpah atau janji bersyarat kepada Tuhan ketika seseorang melakukan permohonan kepada Tuhan yang harus ditepati jika permohonan itu sudah terjadi atas atau dikabulkan. Tuhan yang bertindak dalam sejarah harus dipuji dan dimuliakan. Dalam konteks ini, Tuhan dimuliakan dengan pujian dan persembahan yang dikaitkan dengan nazar, yaitu di ayat yang ke-12. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semuanya ini dilakukan karena Allah melakukan karya-karya agung dan ajaib dalam sejarah bagi umat manusia. Mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keheningan, bayangkanlah betapa dahsyat karya dan kuasa Allah yang diceritakan oleh pemazmur. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mengalami kedahsyatan Allah dalam kehidupan ini dan semakin beriman teguh kepadanya serta selalu memuji dan memuliakan Dia? Mari kita bertekad bahwa mulai pada hari ini aku akan membuat daftar kedahsyatan Allah yang kualami agar terus mengingat dan mensyukurinya. Aku juga akan mempersaksikan kedahsyatan Allah untuk menguatkan iman orang lain. Itulah komitmen kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa bersama. Ya Tuhan, mampukan aku untuk selalu mensyukuri kedahsyatan karya-Mu. Bantulah aku untuk semakin mengandalkan Engkau serta memuji dan memuliakan Engkau setiap hari. Kami mengucap syukur untuk saat teduh pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Kita berjumpa kembali besok jam 5.30. Kita untuk bersaat teduh bersama. Terima kasih semuanya, selamat pagi.